Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, eh, konten kali ini saya beri judul, apakah Jokowi itu orang baik atau orang jahat? Jadi ini saya tujukan pada baik haters Jokowi maupun lovers Jokowi. Ya, saya mau disclaimer dulu bahwa saya sampai saat ini memang berada pada pihak yang pro Jokowi. Sehingga kalau teman-teman sudah taklid ya, pokoknya Jokowi jelek, jahat, ya mungkin nggak usah melanjutkan lihat video ini. Video ini ditujukan pada teman-teman yang masih ingin penjelasan objektivitas, kalaupun benci Jokowi tapi masih terbuka pada kemungkinan yang lain dan membuka diri lah ya. Jadi anak saya bertanya ya, Pak, kalau Jokowi itu baik, kok yang benci banyak ya? Ya saya jelaskan, Nabi Muhammad itu baik nggak? Baik dong. Nabi Muhammad itu sampai mulai dia dulu memimpin, jadi pemimpin umat ya di Madinah, sampai sekarang itu pembencinya banyak sekali. Pada waktu dia memerintah di Madinah itu orang Yahudi dan orang kafir Quraisy itu luar biasa membenci Nabi dan melakukan aksi-aksi protes dan sebagainya. Sampai sekarang terutama di dunia barat itu menganggap Nabi itu pretender, pembohong besar, pembual, tukang kawin, pedofilia, mengawini anak kecil, suka perang ya, dan sebagainya. Sampai sekarang. Nah, menurut saya itu memang sudah diskenarikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk menyaring ya. Dalam keyakinan Islam, mereka yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa dan meyakini Muhammad itu nabi, artinya menghargai kenabiannya, itu menjadi muslim. Jadi syaratnya itu tidak harus dia masuk Islam ya. Banyak tokoh-tokoh ya, Karen Armstrong, Leslie Haslington, bahkan juga Mahatma Gandhi itu pengagum-pengagum Nabi Muhammad, orang-orang baik semua. Saya tidak mengatakan bahwa Jokowi itu seperti Nabi Muhammad, enggak ya. Saya cuma mengatakan bahwa orang baik itu dibenci itu hal yang lumrah. Tidak selalu orang baik itu enggak ada musuhnya ya. Berbagai macam alasan dia akan mempunyai musuh juga. Nah, saya ingin mengungkap secara objektif ya, menilai kenapa saya masih positif pada Jokowi itu. Saya coba breakdown dengan beberapa aspek ya. Aspek kejujuran sekarang lagi diuji itu, kejujuran Nabi itu, soal ijazah itu misalnya. Kemudian soal leadership dan penguasaan masalah ya, sebagai presiden khususnya. Soal program unggulan ya, nomor 3. Soal nepotisme, ini diuji dengan kasus Gibran ya. Soal korupsi. Nah, itu masing-masing saya kasih bobot ya. Bobotnya masing-masing sama aja lah, 20 20 20 ada 5, jadi total 100 bobotnya. Masing-masing saya beri bobot sama 20. Nah, masing-masing saya nilai ya. Soal kejujuran ya. Sementara saya masih melihat Jokowi jujur, saya kasih 7,5. Tapi kalau ijazahnya betul-betul palsu, maka ini bisa turun jadi dari 4 nilainya. Saya masih terbuka terhadap ijazah ini. Apakah saya yakin Jokowi yang benar ataukah Roy Suryo yang benar ya. Masih terbuka untuk itu. Tapi saya sampai sekarang masih meyakini Pak Jokowi yang benar. Soal leadership dan penguasaan masalah ya, saya kasih juga 7,5, cukup baik. Saya pernah mendapat di awal-awal presiden itu, karena orang menganggap Jokowi itu ya nggak profesional, nggak ngerti masalah ya. Saya punya teman kebetulan masuk dalam tim ekonomi Jokowi, dia orang yang Luhut ya. Ternyata Luhut dipakai lagi oleh Jokowi, tadinya dipakai oleh SBY ya.
Nah, ini staf ini menjadi staf yang suka ikut rapat menteri ya, rapat kabinet ya. Dia di belakang dia mencatat dan sebagainya. Jadi menurut dia itu Jokowi sangat menguasai masalah. Bukannya dia menanyakan ke menteri-menteri dan sebagainya, tapi dia betul-betul mendrive ke setiap menteri itu, menteri apapun. Ya. Dia tahu tujuannya, dia tahu harus apa, dia tahu bagaimana menilai, sehingga dalam tanda petik menteri itu tidak berkutik ya, dengan kepemimpinan Jokowi. Dia pasti tahu dia kesalahannya di mana, detail sekali. Ini salah satu menyebabkan saya mungkin nilainya bisa lebih tinggi, 7,5. Kemudian program unggulan itu luar biasa. Kita termasuk teman-teman saya yang benci Jokowi itu juga mengakui infrastruktur yang dibangun Jokowi itu luar biasa. Saya sendiri melakukan riset kecil-kecilan ya terhadap riset yang saya lakukan terhadap wong Cile. Mudah saja orang yang di sekitar kita yang rumahnya di desa ya, di desa saya tanya, mereka suka pada Jokowi ya karena program-programnya nyata ya. Jalan-jalan desa itu benar dibangun Mbak, dan luar biasa. Apa namanya itu, membangkitkan ekonomi juga, membangkitkan kesejahteraan ya, embung-embung, kemudian apa namanya itu, bendungan-bendungan. Nah, terutama di luar Jawa justru ya, di NTT kalau kita tanya masyarakat di NTT mungkin 90% akan sangat mencintai Jokowi. Apalagi yang Irian ya. Ya baru kali ini ada presiden berani ke Dangu ya, ke wilayah yang rawan konflik di Irian. Baru kali ini ada presiden yang menganggap Irian itu adalah bagian dari Indonesia yang harus dibangun, harus disejahterakan. Nah itu apa namanya itu tidak sembarang, maka saya nilainya 9 ya, untuk program unggulan itu. Nah kemudian soal nepotisme, ya ini memang nilainya harus jelek ya, gara-gara Gibran itu. Meskipun saya ingin nanti akan saya jelaskan terkait Gibran itu ya. Sebetulnya menurut saya harusnya didudukan seperti apa. Ya. Kemudian soal korupsi, barusan teman saya juga mengirimkan video-video kecurigaan korupsi di era Jokowi ya. Kemudian ada banyak lagi info-info yang saya peroleh dari teman-teman saya yang benci Jokowi. Bahkan saya pernah ikut dalam seminar yang dihadiri oleh pembenci-benci Jokowi. Di sana ada Abdullah Heha Mahua dan sebagainya. Nah saya melihat belum ada bukti konkret Jokowi itu korupsi sampai saat ini. Ya, belum, tidak ada. Maka saya berpedoman pada orang-orang yang saya yakini. Misalnya Mahfud MD itu kan apa, rivalnya Jokowi, rivalnya apa, calon presiden Jokowi, Prabowo, itu meyakini Jokowi tidak korupsi dan keluarga. Sebab menurut Mahfud kalau dia korupsi habis dia, karena orang yang benci Jokowi itu banyak. Kasihkan aja pembenci Jokowi diproses, diproses secara hukum, dilaporkan KPK dan sebagainya, habis. Ini rasional sekali. Kemudian sosok kayak Emily Salim itu juga mengakui bahwa Jokowi itu apa, ini terkait dengan undang-undang KPK ya. Satu-satunya sosok yang berusaha melindungi undang-undang KPK itu. Jokowi tidak setuju dengan undang-undang KPK. Tapi dia sendirian. Ketua DPR semua unsur-unsur semua ingin melakukan perubahan undang-undang KPK. Itulah makanya saya kasih nilai 8 untuk korupsi. Sementara nih, kalau dia terbukti korupsi ya mungkin saya turunkan. Sehingga dari semua ini, kejujuran 7,5, leadership 7,5, program unggulan 9, nepotisme gara-gara Gibran saya kasih 5. Ya, saya juga merasa ini sesuatu yang kurang baik ya. Tapi itu tidak mempengaruhi total dari, menurut saya total dari perkalian antara bobot dan nilai itu untuk Jokowi sampai saat ini ada 740 ya. Yang masih bagus ya, masih B itu atau C+ ya. Masih lumayan. Itu pun apa, mungkin bisa dikoreksi, nantinya bisa naik, bisa turun ya. Itulah sebabnya saya masih berpihak dalam tanda petik pada Jokowi.
Nah, saya ingin membedah pembenci Jokowi itu sebenarnya siapa aja ya. Yang membenci Jokowi itu ada karena faktor kepentingan atau faktor sakit hati ya, dendam ya. Itu paling besar itu. Kemudian juga kesombongan ya, tidak mau orang rakyat kecil kok jadi pemimpin ya. Ini tidak bisa terima. Itu terutama orang-orang dari Sumatera Barat itu tampangnya jelek, pendidikannya nggak bagus, kemudian kok bisa jadi pemimpin itu mereka nggak suka sebetulnya. Gitu. Kemudian ada karena ketidaktahuan dan pengaruh medsos, terbawa-bawa medsos. Ini yang paling banyak juga, paling banyak. Karena medsos anti yang suka Jokowi itu banyak sekali. Dan orang hanya terpengaruh aja itu sehingga membenci Jokowi. Yang benar-benar membenci Jokowi secara jujur ya mungkin juga ada. Dan keyakinan dan sebagainya itu ada juga, tapi kecil sedikit ya. Nah, pemuja-pemuja Jokowi itu ada orang-orang yang memang merasakan program real ya. Ya, rakyat-rakyat di desa, masyarakat petani apalagi di NTT, di Irian yang merasakan betul sentuhan gebrakan dan program-program Jokowi yang real di lapangan. Itu yang paling banyak seperti itu. Kemudian juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh spiritual ya. Saya lihat sekarang tidak banyak, sebagian besar ya ulama-ulama itu paling tidak menganukan negatif pada Jokowi, tapi sebagian dengan berani menyatakan hal yang positif. Ini juga sangat pengaruh ya terhadap pemuja Jokowi. Juga medsos yang memuji-muji Jokowi juga banyak, sehingga ini juga cukup besar pengaruhnya. Nah, saya ingin melakukan penilaian terhadap isu-isu yang pernah ada terkait Jokowi. Pertanyaan pertama, isu IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Ini kan dulu ada perdebatan macam-macam, pangkal mangkrak. Pak Amin Rais bilang itu jadi besi tua atau mangkrak. Kenyataannya kan tidak, ini masih terbangun, masih berjalan, masih berproses, masih baik. Jadi nilainya bagi saya masih plus minus, walaupun masih condong ke plus ya. Hilirisasi sumber daya alam ini luar biasa, harus kita akui. Harus kita akui betapa ruginya kita selama ini hanya mengirim bahan mentah ya. Kita tertinggal ya. CPO kita dijual sebagai CPO itu, padahal di Malaysia udah berjadi macam-macam ya. Jadi kosmetik, jadi obat, macam-macam. Hilirisasi ini harus kita mulai. Saya kira nilainya plus-plus. Yang ramai dulu soal Omnibus Law ya. Omnibus Law banyak ditentang, mahasiswa macam-macam mendemo dan sebagainya. Tapi sekarang sudah berjalan. Saya nilai masih plus untuk investasi ya. Untuk kemudahan investasi tujuannya itu. Dulu dikritik oleh Faisal Basri, harusnya juga bukan judulnya bukan Omnibus Law penciptaan tenaga kerja, harusnya Omnibus Law kemudahan investasi ya. Saya setuju aja. Tapi supaya namanya baik menjadi Omnibus Law kemudahan penciptaan tenaga cipta kerja, Omnibus Law cipta kerja. Padahal harusnya Omnibus Law kemudahan investasi. Ya dua-duanya kan berhubungan. Kalau mudah investasi maka tenaga kerja akan tercipta. Jadi tidak ada salahnya itu. Kemudian tudingan tentang 9 naga dan kecondongan kepada Cina. Ini juga ramai sekali. 9 naga ini apakah betul Jokowi ber-KKN atau berkolaborasi 9 Cina? Saya terus terang tidak punya data, tidak punya ya netral aja lah ya. Kalau kita pro ke Cina, menurut saya apa salahnya gitu ya. Daripada dulu pro ke Amerika saja, malah banyak dijajah gitu ya. Jadi ini maksud saya masih plus minus nilainya. Nah, Freeport itu sangat plus itu. Berapa sekarang itu pendapatan kita karena mengambil alih Freeport ya, menjadi 50%, 51%, sehingga kebijakan-kebijakan karena penggunaan keuntungan dan sebagainya ada di pemerintah Indonesia. Harusnya jadi contoh untuk bisa dilakukan terhadap hal yang lain lagi. Ini positif sekali.
soal kemandirian energi, ya, ini juga sangat positif. Nah, sekarang soal undang-undang KPK yang diduga Jokowi cenderung untuk merubah undang-undang KPK itu, padahal menurut Emil Salim sama sekali tidak. Satu-satunya orang yang menolak KPK, undang-undang perubahan KPK itu malah Jokowi. Nah, ini saya percaya sama Pak Emil Salim. Jadi kok dituduh Jokowi justru ingin mengurangi eh, keberdayaan ya KPK dengan menjadikan dia pegawai negeri sehingga menjadi tidak bergigi dan sebagainya, itu sebenarnya bukan Jokowi, tapi banyak orang-orang ya, termasuk seluruh anggota DPR dan macam-macam, sehingga Jokowi sendiri tidak pernah tanda tangan soal undang-undang KPK ini. Ini supaya teman-teman yang belum tahu supaya tahu ya itu. Nah, soal Gibran ini memang minus ya, tapi menurut info-info yang saya kumpulkan juga, Jokowi itu sebenarnya tidak ingin menjadikan Gibran wakil presiden itu. Sampai 5 kali diminta Prabowo, karena Prabowo yakin hanya dengan menggandeng Gibran lah dia bisa menang pilpres, mungkin ya seperti itu. Kemudian kalau itu diusut-usut lagi, semuanya sudah berjalan sebagaimana secara hukum ya, sudah diproses secara hukum. Yang komplain juga diproses. Kemudian ada MK yang memberhentikan pamannya. Kemudian kan soal umur ya, soal umur ini berarti untuk kepentingan Gibran ya, memang seperti itu ya, itulah negatifnya. Tetapi kan semua sudah ditempuh secara konstitusional, dan perubahan umur itu tidak merugikan Indonesia sama sekali, malah memberi kesempatan pada anak-anak muda untuk berkiprah. Kemudian bagi saya budaya kita yang masih percaya kalau bapaknya baik anaknya baik, itu bukan sesuatu yang yang harus dihindari ya. Zaman dulu kala kerajaan itu ya feodal ya, raja ya anaknya jadi raja. Apakah itu jelek ya? Buktinya juga banyak yang bagus itu. Nah, kita kan tidak seperti itu. Kita sudah menjalankan demokrasi. Semua yang milih adalah rakyat. Bukan ditentukan, kalau rakyat tidak suka ya tidak akan terpilih Prabowo sama Gibran itu. Itu pembelaan saya. Jadi tapi tetap saya nilai negatif ya. Tetap saya nilai negatif, sehingga nilainya tadi cuma 5 gitu. Saya kira itu jadi jawaban saya mengapa bagi saya Jokowi masih orang baik. Kemudian nilainya setelah saya breakdown dengan berbagai aspek dan mengevaluasi isu-isu yang berkembang saat ini, nilainya masih 740 ya. Ini untuk teman-teman supaya lebih objektif lagi terkait dengan Jokowi ya. Soal isu skripsi ijazah banyak sekali yang akhirnya setelah kita lihat-lihat ya terbantahkan juga ya. Kayak Roy Suryo bilang bahwa itu SMA-nya kok sudah tahu SMA 6 ya. Kok ijazahnya ada SMA 6-nya, padahal ya semua lulusan tahun itu dan seterusnya sampai tahun 85 itu ada SMA 6-nya, karena memang SMPP 40 itu dirancang menjadi SMA 6. Sehingga ijazahnya bahkan di sekolahnya itu di plangnya juga tertulis SMPP 40 dalam kurung SMA Negeri 6. Tapi begitu beraninya Roy Suryo itu mengumbar-umbar itu sebagai sesuatu yang membuktikan bahwa ijazah SMA-nya palsu. Ya, ini kan betul-betul tidak akurat sama sekali. Kenapa dia tidak tanya dulu pada sekolahnya atau dulu teman-temannya. Jadi gegabah sekali. Dan saya menganggap semua tudingan-tudingan itu akhirnya gegabah semua. Nggak ada yang harus kita percaya. Semuanya kan seperti itu. Ya, jadi saya masih yakin. Nah, teman saya kemarin juga bilang, ya teman
sama-sama dua angkatan lebih, satu angkatan di atas saya, bilang memang Jokowi itu direkayasa ijazahnya karena dulu dia tuh gak lulus, bahkan DO. Ya seperti kita lah, yang terlambat kan. Tapi kok dia bisa kerja di Aceh Craft, ya ada fotonya, pernah kerja di situ. Artinya ijazahnya ada pada saat itu. Dan kalau ngurus itu dia bukan siapa-siapa, dia baru bisa ngurus itu setelah jadi presiden barangkali ya, bisa ngurus itu. Kalau waktu dia masih belum lulus itu kan dia bukan siapa-siapa, nggak mungkin dia bisa merekayasa macam-macam itu ya. Jadi, nah teman saya juga mengirim video, ada kapal yang namanya Iriana, kemudian ada kapal namanya JKW, berarti itu punyanya Jokowi yang Bu Iriana. Saya kira nggak logis kalau memang Jokowi mau berbisnis itu, pasti dia sembunyikan namanya. Goblok amat dia muncul-munculkan namanya kalau dia mau bisnis itu kan, terlalu Jokowi saya kira bukan segoblok itu. Jadi justru orang-orang itu ingin memanfaatkan nama Jokowi untuk kemudahan bisnisnya, mungkin itu yang terjadi. Dan dibuktikan juga kan nggak ada hubungannya itu dengan Jokowi sama Iriana ini, nggak ada hubungannya. Jadi saya ingin menasihati teman-teman jangan begitu percaya dengan video-video isu-isu yang cobalah telaah dengan akal sehat, dengan kejadian-kejadian lain yang bisa data-data ya, cek dulu kan, cek dulu. Jangan karena kita nggak suka Jokowi, begitu ada info itu, wah. Tadi juga teman saya itu menginfo Tempo yang menilai bahwa di era Jokowi itu terjadi korupsi itu terselubungi dengan investasi. Ya mungkin saja ya, tapi jangan langsung percaya. Mari kita telaah ya. Kalau ICW yang sudah mengevaluasi mungkin, tapi kalau cuma Tempo, saya kira sekarang itu memang Tempo itu sangat benci pemerintah ya. Itu ya bagus juga supaya ada counter, ada cek recheck, ada balance check. Saya kira bagus juga, tapi jangan kita langsung percaya, itu aja. Coba evaluasi logisnya gimana. Kebanyakan itu isu-isu tidak logis, dan kalau kita mau berpikir sedikit ya kita akan akhirnya kita ikut dalam orang yang memfitnah. Ini yang nggak boleh. Kita mempercayai itu dan ikut-ikut memfitnah. Dan fitnah itu luar biasa jahat dan dosa besar itu. Saya ingin kasih tahu teman-teman semua, jangan kita terjerumus dalam dosa besar karena ketidaktahuan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.